Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Banyak orang yang bertanya, apakah saya akan melakukan tuntutan, melaporkan orang yang telah melakukan penghinaan saya di depan umum, dikatakan penjahat, pengkhianat, pada aksi unjuk rasa, meminta tambang ilegal yang ditutup dibuka lagi. Saya sebagai pribadi sudah terbiasa terhadap berbagai caci maki, hinaan, ancaman, bahkan upaya-upaya pembunuhan pernah akan dilakukan pada diri saya. Tetapi yang akan saya tuntut adalah sebagai representasi dari masyarakat Jawa Barat yang hari ini ingin mengajarkan pada masyarakat Jawa Barat tentang visi, kecerdasan. Justru saya meminta saudara untuk menyadari bahwa tindakan saudara melakukan demonstrasi, meminta tambang ilegal dibuka kembali dengan menyampingkan aspek kerusakan lingkungan, kerusakan infrastruktur, melawan logika publik, melawan undang-undang. Tindakan itu menurut saya adalah tindakan yang mengajarkan kebodohan terhadap masyarakat Jawa Barat dan tidak mencerminkan representasi sebagai seorang tokoh yang belajar, mengerti dan memahami lingkungan, apalagi memiliki latar belakang pernah memimpin sebuah partai. Ainu apal teh ka jelema ieu nu ngahina KDM saat demo majarkeun teh KDM tidak pro rakyat, tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan para buruh, majarkeun teh gubernur konten KDM tai ieun kieu jelema teh teu nyakola, tidak tahu sopan santun. Saya ingatkan, Anda itu tidak tahu sopan santun, Anda itu tidak sekolah, makanya ngomongnya seenaknya. Harus dijaga dong mulutnya, jangan gitu. Gubernur teh banyak yang harus diurus, bukan itu saja, banyak yang harus diurus. Makanya harus sabar kalian, pasti ada keputusan yang terbaik buat kita semuanya. Camkan itu. Hei Deddy Mulyadi, kamu adalah mantan pengurus SPSI TSK. Nggak saya nama lah ulah tarik teuing lah. Lamun benernya Kang Deddy Mulyadi adalah mantan ketua yang Anda bicarakan asosiasi tersebut, Anda juga mungkin tahu kulturnya, Anda juga tahu adabnya, bagaimana cara kita menyuarakan kepada kepemerintahan. Bagaimana caranya supaya ini aspirasi rakyat, terutama kaum buruh, disetujui sama gubernur. Bagaimana cara itikat baik kita menemui seorang pejabat pemimpin daerah supaya regulasi ini yang diminta oleh gubernur, diminta oleh rakyat disetujui. Apakah dengan berdemo bikin risuh dengan kata-kata rasis itu adalah contoh yang baik untuk masyarakat dan memblokade jalan? Sedangkan jalan umum tersebut banyak orang yang menggantungkan diri dalam segi pencarian, mencari nafkah menggunakan jalan tersebut. Jika kita memakai analogi yang baik dalam berkewarganegaraan ataupun menyuarakan aspirasi kepada kepemerintahan, boleh kita memperjuangkan kaum buruh dalam segi aspek upah minimum ataupun UMR, boleh, karena itu adalah hak rakyat Indonesia. Tapi kita harus mengetahui caranya. Bagaimana kita berdemo dengan tertib, dengan baik. Jangan sampai mengganggu aktivitas warga yang menggantungkan diri, warga yang bukan karyawan pabrik, warga bukan karyawan kantor, yang menggantungkan diri mencari nafkah memakai jalan. Berdemo, menghancurkan fasilitas umum, berkata-kata rasis. Apakah itu contoh yang baik sebagai warga negara Indonesia dalam menyuarakan aspirasi kita? Jadi nggak sulah loba ngomong. Lamun benernya Kang Deddy Mulyadi mantan asosiasi yang Anda katakan, temui Kang Deddy Mulyadi secara baik-baik. Temui. Karena Kang Deddy Mulyadi juga pasti memikirkan kaum buruh ataupun karyawan. Pasti. Tapi lihatlah itikat baik kita dalam membela kaum buruh. Lihat. Dan lihat juga orang-orang yang statusnya bukan karyawan. Apakah dengan aksi kita itu udah baik dilaksanakan? Apakah dengan aktivitas berdemo kita itu tidak menghalangi fasilitas umum yang menggunakan jalan tersebut? Jadi ulah sok tarik teuing ngomong teh, pikirkeun heula lamun bener-bener melaan rakyat, tingali rakyat nu lainna.
ulah ningali rakyat lingkungan, tapi tinggali rakyat anu umumna supaya ngabentuk orang kumaha carana ngaspirasikeun suara orang ke pemerintahan anu baik supaya tertib, ulah timbul kerusuhan seperti itu, berkata-kata rasis. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Wanian anjir si koplok ya ke bapak aing eta nya tinggali eta ka gubernur wani gitu model kieu ieu nya ngomongna eta bacotna anjir, aduh aing ngalina ge asa kumaha gitu anjir, geremet aing. Cing lur komen tah di dia tah perlu dikumahakeun dia jelema kieu euy, aing mah gerempet pisan aslina bener aing jelema ieu. Naon Mang Telur, cik kadengekeun ah resep ya. Sekarang saya mau buka-bukaan ya. Orang yang nyuruh si Eko itu siapa ya? Orang yang nyuruh si Eko itu adalah Mbak Pipit. Nah, Mbak Pipit ini orang sangat benci sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, Mbak Pipit ini yang mengajukan proposal kepada Bang Laude ya, yang bekerja di sebagai pimpinan Pasar Jaya. Tolonglah untuk Bapak Pramono Anung supaya semuanya ini kondusif, nggak ada pecah belah gitu. Tolong hentikan, tolong tegur si Eko ini ya. Masa mau melihara kayak gitu? Nah, pertemuannya di mana? Pertemuannya di Brawijaya ya, di Brawijaya, di kantor Perubahan. Oke, terima kasih informasinya Mang Telur, tetap semangat. Oh, jadi manuk piit. Anu nita si Ekok teh blekok. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi viral disebut gubernur, ya adalah kata yang tidak pantas oleh salah satu pimpinan pondok pesantren di Garut. Yang saya ingin sampaikan, memang saya sendiri tidak membenarkan ataupun tidak menyalahkan pimpinan pondok pesantren tersebut istilahnya memberikan statement tersebut, karena yang pertama tidak membenarkan karena memang kata-kata yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat memang tidak pantas ya, karena kata-kata kasar tersebut ya tidak pantas disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi yang memang notabene adalah pemimpin yang cukup baik. Terus juga saya tidak menyalahkan karena memang saya juga cukup mengenal salah satu pimpinan pondok pesantren tersebut. Beliau juga memang ulama yang memang baik, ulama yang disegani, mempunyai pondok pesantren yang besar, santrinya juga memang besar, dan beliau saya cukup hormat lah. Tapi memang kalau misalkan yang tahu memang gaya berdakwah beliau memang seperti itu. Nah, khususnya untuk netizen nih, jangan ikutan pomok nih, istilahnya menjudge, menjudge sana menjudge sini, karena yang namanya kebijakan itu pasti adanya pro dan kontra. Bukan berarti orang yang mengkritik itu istilahnya orang yang memang tidak setuju atau seperti apa, karena kan tiap orang punya pendapatnya masing-masing. Seperti itulah mungkin kedepannya menjadikan sebuah pelajaran bahwa memang kalau kita saat mengkritik itu harus dengan bahasa-bahasa yang pantas lah, bahasa-bahasa yang kita cukup enak lah didengar, khususnya di depan kamera ya. Dan juga untuk yang memviralkan nih, siapa nih yang memviralkan ya, harusnya cari di siapa nih yang memviralkan video tersebut, karena kan memang ada video yang memang khusus untuk di lingkungan tertentu, dan juga ada video-video yang memang bisa disebarkan seperti itu. Terima kasih. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, Pak Gubernur Deddy Mulyadi yang kerjanya ngonten, ketemu warga miskin dikontenin, apa aja dikontenin ya. Tapi menurut saya itu sah-sah saja ya, selama itu untuk kebaikan warganya, masyarakatnya ya. Dengan konten seperti itu kan Pak Deddy Mulyadi juga menghasilkan uang. Nah, uang itu bisa dipakai lagi untuk membantu masyarakat ya. Menurut saya sih sah-sah saja selama itu untuk kebaikan bersama
Saya warga Jawa Tengah ya mendukung kinerja Pak Deddy Mulyadi supaya kedepannya Pak Deddy bisa menjadi pemimpin yang semakin baik lagi, semakin dicintai oleh masyarakat, semakin amanah, jadi nantinya bisa memimpin negara Republik Indonesia. Salam dari Jawa